Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Menjelang pergantian tahun, saya berharap saudara terus dalam keadaan penuh antusias, penuh sukacita, dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang ingin saya share pada hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ke 45. Alkitab di dalam bahasa Indonesia atau Keluaran Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia, maksudnya Yesus, menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, saudara, yang paling menarik dari pelajaran ini adalah orang yang mengalami Tuhan itu sulit sekali menyembunyikan dirinya, sulit sekali untuk tidak bercerita betapa bahagia dan sukacitanya dia bertemu dan mengalami Tuhan. Peristiwanya sebetulnya sederhana aja. Yesus jalan, ada orang yang sakit kusta, lalu orang sakit kusta itu mengambil keputusan untuk berani berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa sembuhin. Alkitab mencatat Yesus tergerak dan Yesus bilang, sembuhlah. Saya pernah bahas ya, mujizat bisa terjadi dari 3 prinsip. Ketika kita mau, ketika Tuhan mau, ketika ada orang lain mau. Walaupun hak prerogatifnya punya Tuhan semua. Tapi kalau ada orang mau, dia menolong kita pergi, mungkin dalam satu ibadah atau mendoakan. Kalau kita mau, kita datang menghampiri Tuhan. Dan pada bagian lain ada juga Tuhan menyamperin atau menghampiri orang dan mengatakan, maukah kau sembuh? Tetapi yang menarik bukan soal sembuhnya, soal bagaimana Yesus memperingati untuk jangan cerita. Dan ternyata Yesus pun gak sanggup menahan orang yang bersuka cita. Orang yang bersuka cita terkadang memang lepas kontrol. Tapi bagi saya ketika bersuka cita dalam Tuhan, itu sesuatu yang baik ya. Saya percaya saudara dan saya waktu bersuka cita tidak lepas kontrol. Karena kita mungkin semakin hari semakin dewasa. Tetapi orang ini adalah orang yang benar-benar mengalami hal yang spektakuler. Hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya yang dia tidak sangka. Dan dia mengalami itu. Rasanya sulit untuk menahan sukacita. Oleh karena itu, pelajaran kita hari ini, bahkan saya beri judul renungan singkat hari ini adalah sukacita yang sulit dihindari, ya kan? Jadi sukacita ini harus juga memang dirasakan banyak orang. Tentu dari apa sih? Dari cara hidup kita. Tidak cuma hanya spontan, tetapi marilah kita mempertontonkan sukacita kita karena kita sudah mengalami Tuhan dengan cara yang konsisten. Masuki tahun 2024 dengan terus bertambah konsisten, menyebarkan sukacita, pengalaman kita bersama Tuhan, pengalaman kita dijamah Tuhan, pengalaman kita bertumbuh bersama Tuhan. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.